katanya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademis. Dibantah lagi oleh Pak Kasmujo hari ini tanggal 14 Juni, hari Sabtu hari ini di Yogyakarta. Dibantah langsung oleh Pak Kasmujo, dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademis. Berarti Jokowi dobol. Ayo, benernya 1983 kata Bareskrim waktu kemarin di TV, katanya Pak Jokowi KKN-nya di Boyolali, Desa Wonosegoro atau Kecamatan Wonosegoro katanya ya, tahun 1983. Tapi lihat nggak kemarin di TV, Pak Jokowi bilang apa lagi? Bahwa KKN-nya dia awal tahun 1985. Nah, Niat sudah jelas guys ya. Kita baca captionnya yang ada di video ini guys ya. Dobolnya Jokowi dilawan Kasmujo. Ngapain harus diuji forensik ya? Dengan bukti dua kebohongan yang terucap dari mulut Jokowi ini aja udah ketahuan ijazahnya palsu. Dasar tukang ngibul, adili Jokowi kalau memang bersalah. Tolong tegas Pak Prabowo demi keutuhan NKRI, dan tolong buang semua antek-antek Jokowi atau geng Solo di kabinet supaya Pak Prabowo fokus dalam bekerja sebagai presiden. Wah, ini mantap sekali captionnya guys ya. yang dobol siapa nih? Yang dobol siapa nih? Woi, yang dobol siapa nih? Waras, cerdas. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Tegakkan kebenaran. Adili Jokowi kalau memang bersalah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pemimpin daerah sampai presiden punya ijazah palsu menjadi seorang pemimpin negeri Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, jangan goblok seumur hidup. Tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow. Jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau Set Wapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022. Sudah saya periksa. Dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik. Dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game. Dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti. Namanya di akun itu .slot. Menjabrik.slot. Ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosinudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan juga berjuang bersama. Tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Nah, kalau benar apa yang dikatakan Roy Suryo ini, ya sepakat sekali guys ya. Itu adalah pejabat publik guys ya. Nggak seharusnya ya dia mengikuti game online atau judol guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau memang benar ya dia terindikasi juga main game online atau mempromosikan dan lain sebagainya, ini ngeri sekali guys ya. Secara Gibran Wapres ini adalah pejabat negara, harus memberi contoh-contoh yang baik. Aduh, ini ngeri sekali guys ya. Ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan
pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR. Yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para purnawirawan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga mohon doa, mohon supportnya kepada tim yang kali ini menegakkan kejujuran melawan kezaliman. Nah, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum. Statementnya begitu ya, akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini angkat bicara mengenai dugaan ijazah milik Pak Jokowi, Presiden ke-7 yang sampai sekarang masih menuai polemik. Ditambah lagi pengusutan kasus ini tuh juga dinilai kok lama banget gitu ya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Padahal sudah ada bukti dari Barreskrim yang menyatakan ijazah ini asli, sudah ada saksi-saksi yang kemudian diperiksa, tapi kenapa kok problematika perkara ini justru semakin panjang dan tidak lekas ada tersangka, kalaupun memang ada tersangka dalam polemik ini, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, ketika dikonfirmasi begitu ya, Listio Sigit ini menegaskan bahwa sampai sekarang proses pelaporan ijazah ini sedang dikerjakan secara profesional sesuai dengan legal standing yang memang berlaku ya, Tribuners ya. Listio Sigit ini juga menyebutkan bahwa pihaknya nanti bahkan akan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini. Pihak eksternal itu nantinya yang akan membantu untuk menguji ataupun mengawasi kinerja yang kemudian sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Disampaikan juga bahwa sampai sekarang langkah-langkah komprehensif juga sedang dilakukan begitu ya untuk kemudian menindaklanjuti problematika yang sekarang bisa terjadi. Hal ini juga kemudian menjadi salah satu langkah dari Kapolri Tribuners untuk menjaga kinerja dari Polri agar kemudian nantinya seluruh proses yang berlaku ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini guys ya, semoga saja di akhir-akhir jabatan si Listio Sigit ini guys ya, dia berkata jujur apa adanya. Karena kemarin dengar-dengar rumor atau bagaimana itu guys ya, Listio Sigit akan dicopot jabatannya, akan dipindahkan ke jadi duta apa gitu guys ya. Ya semoga saja dengan akhir detik-detik akhir Listio Sigit dengan jabatannya ini dia bisa jujur guys ya. Bisa membuka semuanya kebusukan-kebusukan junjungannya dulu Jokowi guys ya. Semoga saja ini guys ya. Jadi sepakat sekali kalau ini ijazah Jokowi ini diuji ulang ya dengan pihak-pihak eksternal. Ya tentunya harapan kita semua ya Bang Rismon juga diikutkan biar semuanya jelas. Itu pun diujinya secara transparan ya. Jadi semua publik itu bisa melihat. Itu harapan kita semua. Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Inilah detik-detik Jokowi berbohong lewat mulutnya sendiri bahwa dia melakukan KKN pada awal tahun 1985. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 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 Ini kurang kerjaan yang ini. 85 awal. 1983. Pak Jokowi antara event Idul Adha terlebih dahulu ya. Dan untuk ini pesan Idul Adha untuk masyarakat seperti apa?
pengorbanan untuk siapapun yang bermanfaat, terutama itu sangat baik untuk kehidupan. Tangannya gemetar nih gitu. Next. Terkait minta tanggapan terkait kemarin keberadaan Mas Gibran selama Bu Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya biasa saja, bagus. Secara politis pasangan bagaimana Pak? Ya biasa saja, bagus-bagus saja. Pak, tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah bergerak kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar? Ya, tahu di PSI kan juga dicalonkan juga belum. Siap. Pak, kalau untuk terkait perkembangan tentang pembangunan rumah pensiun di Colomadu seperti apa? Kemarin kan ada sempat beredar. Ya, masih di dalam pengerjaan dan itu masih menjadi kewenangan dari Sekretariat Negara. Nanti kalau sudah diserahkan pada saya itu baru minta komentarnya ke saya dulu. Ya, ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor. Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana sini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi, memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politiknya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis. Di sini semua ini bisnis. Ya. Jadi gini, apa dikatakan orang ini tadi guys ya. Jadi intinya Jokowi itu mempunyai politik dinasti guys ya. Ya bagi masyarakat Indonesia bisalah menerima untuk dinasti politik ini guys ya. Asalkan politik yang dipegang atau selama kepemimpinan itu punya rekor bagus. Benar-benar masyarakat bisa menerima. Tapi kenyataannya si Jokowi ini tidak punya rekor bagus guys ya. Bahkan banyak korupsi. Nah ini kasus terbaru ini adalah ijazah palsu. Mana rekor bagusnya untuk seorang Jokowi? Jadi semuanya nggak terima kalau politik dinasti ini atau dinasti politik ini dilanjutkan. Ya iyalah, kecuali punya prestasi bagus ya, itu baru bisa dilanjutkan dan masyarakat Indonesia bisa menerima. Untungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Ya kan? Menuduh palsu, belum nengok aslinya, kok bisa bilang palsu? Ya tunjukkan. Betul, sepakat ya. Nunjukkan aja repot. Jalan-jalan lagi sakit bisa kemana-mana. Ngomong aja masih ketat muka tuh, cemana lah.
Tahu kalau orang menuduh palsu. Kita punya yang asli ya kita tunjukkan supaya orang nggak lagi menuduh palsu. Gitu aja kok repot-repot. Ini namanya apa? Namanya mengulur waktu. Gitu loh ya. Supaya termol belajar bekerja. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Ibu tetangganya Pak. Oh, ada di rumah atau bagaimana Bu? Oh, kurang tahu. Oh, nggak tahu Bu ya. Oh, sesehari nggak lihat Bu ya? Oh, tutup pintu ya? Oh, iya Bu, iya Bu. Pak Kasmujonya jarang kelihatan ya? Oh, jarang. Terakhir kapan Bu ketemunya Bu? Di depan? Sudah beberapa hari yang lalu. Oh, sudah beberapa hari yang lalu ya Bu? Sakit katanya. Oh, sakit. Iya, iya, iya. Oh, ya. Makasih Bu ya. Mari Bu. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Ketemu nih Bang Rismon nih guys ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Iya, Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Waktu 50. waktu. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Nah, iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar Maaf, Pak, maaf. maaf. sudah jelas guys ya, Pak Kasmojo ini mengatakan beliau ini bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademiknya. Tapi apa yang keluar dari seorang Jokowi? Dulu dia mengatakan pembimbing skripsi dipatahkan, dia beralih pembimbing akademik. Nah, sekarang terpatahkan oleh Pak Kasmojonya sendiri. Beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, udah jelas guys ya, kebohongan Jokowi ini guys. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Sempat saya wawancarai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Wah, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Oh, bisa kita ketemu sebentar? Tadi sudah saya wawancara langsung ditutup. Jadi Pak Kasmujo tadi bukan pembimbing skripsi, bukan juga pembimbing akademik. Oh, tadi baru ketemu ya? Iya, ini live saya nih. Dari sana pintunya. Coba, ini kan warungnya. Ada loh, ini demi sejarah Indonesia. Iya, ini. Nah, ini guys ya. Sore Pak Tom. Lembong guys. Sore Mas Said. Ini ada Rifko, ada Pras. Ini kan banyak yang doain Pak Tom, banyak yang support Pak Tom. Nah, tapi kita pengen nanya nih di luar perkara lah. Kalau perkaranya udah jelas, tinggal nunggu bebasnya aja. Pertanyaannya simpel Pak Tom. Pak Tom katanya lulusan Harvard. Siap. Ijazahnya asli nggak? Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Anas. Kali ini kita berkonten seperti biasanya guys ya, reactionnya. Waduh, ini kembali lagi kontennya bahas tentang ijazah Jokowi nih guys ya.
terindikasi bodong palsu ya guys ya. Ini Tom Lembong ini juga akan bicara guys tentang ijazah palsu ini guys ya. Ya sindiran halus ya tapi menusuk hati. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Wah, bahaya tuh. Bahaya tuh. Nanti aja dijawabnya kalau udah bebas. Oke. Tadi Barreskrim ternyata juga lagi sibuk dengan masalah korupsi. Nah, kita acungi jempol ya, karena kemudian terbuka ya, bahwa masalah Jokowi itu tidak hanya soal ijazah palsu saja, ya, tapi masalah korupsi juga dari soal reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Banten, PEK 1, PEK 2, demikian juga Rempang, lalu terakhir Raja Ampat. Ini harus dibongkar semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, makmur, sentosa seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana masalah polemik ijazah Pak Jokowi? Asli? Asli apa pesan? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Kalau asli, kalau pesen yang asli ya ngomong. Baik, mari kita mulai dari awal. Awal pertama Pak Jokowi bilang adalah jurusannya teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Buktinya dari awal mulai berdiri UGM sampai sekarang tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Yang kedua, mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya bolak-balik, ya kan? Datang menemui Pak Kasmujo, gagal terus. Ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsinya, dibantah lagi oleh Pak Jokowi. Katanya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademis. Dibantah lagi oleh Pak Kasmujo hari ini tanggal 14 Juni, hari Sabtu hari ini di Yogyakarta. Dibantah langsung oleh Pak Kasmujo, dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademis. Berarti Jokowi dobol. Ayo, benernya 1983 kata Barreskrim waktu kemarin di TV, katanya Pak Jokowi KKN-nya di Boyolali, Desa Wonosegoro atau Kecamatan Wonosegoro katanya ya, tahun 1983. Tapi lihat nggak kemarin di TV, Pak Jokowi bilang apa lagi? Bahwa KKN-nya dia awal tahun 1985. Nah, sudah jelas guys ya. Kita baca captionnya yang ada di video ini guys ya. Dobolnya Jokowi dilawan Kasmujo. Ngapain harus diuji forensik ya? Dengan bukti 2 kebohongan yang terucap dari mulut Jokowi ini aja udah ketahuan ijazahnya palsu. Dasar tukang ngibul, adili Jokowi kalau memang bersalah. Tolong tegas Pak Prabowo demi keutuhan NKRI, dan tolong buang semua antek-antek Jokowi atau geng Solo di kabinet supaya Pak Prabowo fokus dalam bekerja sebagai presiden. Wah, ini mantap sekali captionnya guys ya. Yang dobol siapa nih? Yang dobol siapa nih? Woi, yang dobol siapa nih? Waras, cerdas. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Tegakkan kebenaran. Adili Jokowi kalau memang bersalah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pemimpin daerah sampai presiden punya ijazah palsu menjadi seorang pemimpin
negeri Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, jangan goblok seumur hidup. Tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi wapres kita itu mengikuti akun judul judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau set wapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022 sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik. Dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, menjabrik.slot, ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosinudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan juga berjuang bersama, tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Nah, kalau benar apa yang dikatakan Roy Suryo ini, ya sepakat sekali guys ya, itu adalah pejabat publik guys ya, nggak seharusnya ya dia mengikuti game online atau judol guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau memang benar ya dia terindikasi juga main game online atau mempromosikan dan lain sebagainya, ini ngeri sekali guys ya. Secara Gibran Wapres ini adalah pejabat negara, harus memberi contoh-contoh yang baik. Aduh, ini ngeri sekali guys ya. Ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR. Yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Maret yang 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para Purnawirawan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga mohon doa, mohon supportnya kepada tim yang kali ini menegakkan kejujuran melawan kezaliman. Nah, betul. Terima kasih. Statementnya begitu ya, akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini angkat bicara mengenai dugaan ijazah milik Pak Jokowi, Presiden ke-7 yang sampai sekarang masih menuai polemik. Ditambah lagi pengusutan kasus ini tuh juga dinilai kok lama banget gitu ya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Padahal sudah ada bukti dari Barreskrim yang menyatakan ijazah ini asli, sudah ada saksi-saksi yang kemudian diperiksa, tapi kenapa kok problematika perkara ini justru semakin panjang dan tidak lekas ada tersangka, kalaupun memang ada tersangka dalam polemik ini, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, ketika dikonfirmasi begitu ya, Listio Sigit ini menegaskan bahwa sampai sekarang proses pelaporan ijazah ini sedang dikerjakan secara profesional sesuai dengan legal standing yang memang berlaku ya, Tribuners ya. Listio Sigit ini juga menyebutkan bahwa pihaknya nanti bahkan akan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini. Pihak eksternal itu nantinya yang akan membantu untuk menguji ataupun mengawasi kinerja yang kemudian sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Disampaikan juga bahwa sampai sekarang langkah-langkah komprehensif juga sedang dilakukan begitu ya, untuk kemudian menindaklanjuti problematika yang sekarang bisa terjadi. Hal ini juga kemudian menjadi salah satu langkah dari Kapolri, Tribuners, untuk menjaga kinerja dari Polri agar kemudian nantinya seluruh proses yang berlaku ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini guys ya, semoga saja di akhir-akhir jabatan si Listio Sigit ini guys ya, dia berkata jujur apa adanya. Karena kemarin dengar-dengar rumor atau bagaimana itu guys ya, Listio Sigit akan dicopot jabatannya, akan dipindahkan ke jadi duta apa gitu guys ya. Ya semoga saja dengan akhir detik-detik akhir Listio Sigit dengan jabatannya ini dia bisa jujur guys ya.
bisa membuka semuanya kebusukan-kebusukan junjungannya dulu Jokowi guys ya. Semoga saja ini guys ya. Jadi sepakat sekali kalau ini ijazah Jokowi ini diuji ulang ya dengan pihak-pihak eksternal. Ya tentunya harapan kita semua ya Bang Rismond juga diikutkan biar semuanya jelas. Itu pun diujinya secara transparan ya. Jadi semua publik itu bisa melihat. Itu harapan kita semua. Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Inilah detik-detik Jokowi berbohong lewat mulutnya sendiri bahwa dia melakukan KKN pada awal tahun 1985. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 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 Ini kurang kerjaan yang ini. 1983. Pak Jokowi antara event Idul Adha terlebih dahulu ya. Kalau untuk ini pesan Idul Adha untuk masyarakat seperti apa? Pengorbanan untuk siapapun yang bermanfaat, terutama itu sangat baik untuk kehidupan. Misalnya gemetar nih ya. Pak, minta tanggapan terkait kemarin keberadaan Mas Gibran selama Bu Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya biasa saja, bagus. Secara politis pesanan bagaimana Pak? Ya biasa saja, bagus-bagus saja. Pak, tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah bergerak kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar? Ya tahu di PSI kan juga dicalonkan juga belum. Siap. Pak, kalau untuk terkait perkembangan tentang pembangunan rumah pensiun di Coromangga seperti apa? Kemarin kan ada sempat beredar. Ya, masih di dalam pengerjaan dan itu masih menjadi kewenangan dari Sekretariat Negara. Nanti kalau sudah diserahkan pada saya itu baru minta komentarnya ke saya dulu. Ya, ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Okay? Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten.
Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana sini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat Skenario-nya? panjang. Targetnya udah saya bilang tadi, memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politiknya juga di balik ini ya? Justru politik murni? Enggak, politik kepentingan bisnis. Di sini semua ini bisnis. Ya. Jadi gini, apa dikatakan orang ini tadi guys ya. Jadi intinya Jokowi itu mempunyai politik dinasti guys ya. Ya bagi masyarakat Indonesia bisalah menerima untuk dinasti politik ini guys ya. Asalkan politik yang dipegang atau selama kepemimpinan itu punya rekor bagus. Benar-benar masyarakat bisa menerima. Tapi kenyataannya si Jokowi ini tidak punya rekor bagus guys ya. Bahkan banyak korupsi. Nah ini kasus terbaru ini adalah ijazah palsu. Mana rekor bagusnya untuk seorang Jokowi? Jadi semuanya nggak terima kalau politik dinasti ini atau dinasti politik ini dilanjutkan. Ya iyalah, kecuali punya prestasi bagus ya, itu baru bisa dilanjutkan dan masyarakat Indonesia bisa menerima. Untungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Ya kan? Menuduh palsu, belum nengok aslinya, kok bisa bilang palsu? Ya tunjukkan. Betul, sepakat ya. Nunjukkan aja repot. Jalan-jalan lagi sakit bisa kemana-mana. Ngomong aja masih ketat muka tuh, cemana lah. Tahu kalau orang menuduh palsu, kita punya yang asli ya kita tunjukkan supaya orang enggak lagi menuduh palsu. Gitu aja kok repot-repot. Ini namanya apa? Namanya mengulur waktu. Gitu loh ya. Supaya termol belajar bekerja. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak. Ibu tetangganya Pak. Oh, ada di rumah atau bagaimana Bu? Oh, kurang tahu. Oh, nggak tahu Bu ya. Tahu ya. Oh, sehari nggak lihat Bu ya? Oh, Kadang tutup pintu. tutup pintu ya? Oh, iya Bu, iya Bu. Pak Kasmujonya jarang kelihatan ya? Oh, jarang. Terakhir kapan Bu ketemunya Bu? Di depan? Sudah beberapa hari yang lalu. Oh, sudah beberapa hari yang lalu ya Bu? Sakit katanya. Oh, sakit. Iya, iya, iya. Oh, ya. Makasih Bu ya. Mari Bu. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismond Janipar Pak. Rismond Janipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Ketemu nih Bang Rismond nih guys ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, Karena tidak. nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak? Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Iya, Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi.
Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan, yang salah. Nah, iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Salah. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar Pak. Maaf. sudah jelas guys ya, Pak Kasmojo ini mengatakan beliau ini bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademiknya. Tapi apa yang keluar dari seorang Jokowi? Dulu dia mengatakan pembimbing skripsi dipatahkan, dia beralih pembimbing akademik. Nah, sekarang terpatahkan oleh Pak Kasmojonya sendiri. Beliau bukan pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, sudah jelas guys ya, kebohongan Jokowi ini guys. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Maaf Pak Kasmujo. Sempat saya wawancarai Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Wah, ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Oh, bisa kita ketemu sebentar? Tadi sudah saya wawancara langsung ditutup. Jadi Pak Kasmujo tadi bukan pembimbing skripsi, bukan juga pembimbing akademik. Oh, tadi baru ketemu ya? Iya, ini live saya nih. Dari sana pintunya. Coba, ini kan warungnya. Ada loh, ini demi sejarah Indonesia. Iya, ini. Nah, ini guys ya. Sore Pak Tom. Melembong guys. Sore Mas Said. Ini ada Rifko, ada Pras. Ini kan banyak yang doain Pak Tom, banyak yang support Pak Tom. Nah, tapi kita pengen nanya nih di luar perkara lah. Kalau perkaranya udah jelas, tinggal nunggu bebasnya aja. Pertanyaannya simpel Pak Tom. Pak Tom katanya lulusan Harvard. Siap. Jasanya asli nggak? Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Anas. Kali ini kita berkonten seperti biasanya guys ya, reactionnya. Waduh, ini kembali lagi kontennya bahas tentang ijazah Jokowi nih guys ya. Terindikasi bodong palsu ya guys ya. Ini Tom Lembong ini juga akan bicara guys tentang ijazah palsu ini guys ya. Ya sindiran halus ya tapi menusuk hati. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Wah, bahaya tuh. Bahaya tuh. Nanti aja dijawabnya kalau udah bebas. Oke. Tadi Barreskrim ternyata juga lagi sibuk dengan masalah korupsi. Nah, kita acungi jempol ya, karena kemudian terbuka ya, bahwa masalah Jokowi itu tidak hanya soal ijazah palsu saja, ya, tapi masalah korupsi juga dari soal reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi Banten, PEK 1, PEK 2, demikian juga Rempang. Lalu terakhir Raja Ampat. Ini harus dibongkar semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, makmur, sentosa seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana masalah polemik ijazah Pak Jokowi? Asli? Asli apa pesan? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Kalau asli, kalau pesen yang asli ya ngomong. Baik, mari kita mulai dari awal. Awal pertama Pak Jokowi bilang adalah jurusannya teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Buktinya dari awal mulai berdiri UGM sampai sekarang tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Yang kedua, mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya bolak-balik, ya kan? Datang menemui Pak Kasmujo, gagal terus. Ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsinya, dibantah lagi oleh Pak Jokowi. Katanya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademis. Dibantah lagi oleh Pak Kasmujo hari ini tanggal 14 Juni, hari Sabtu hari ini.
di Yogyakarta dibantah langsung oleh Pak Kasmujo, dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademis. Berarti Jokowi dobol. Ayo, benernya 1983 kata Bareskrim waktu kemarin di TV, katanya Pak Jokowi KKN-nya di Boyolali, Desa Wonosegoro atau Kecamatan Wonosegoro katanya ya, tahun 1983. Tapi lihat nggak kemarin di TV, Pak Jokowi bilang apa lagi? Bahwa KKN-nya dia awal tahun 1985. Nah, sudah jelas guys ya. Kita baca captionnya yang ada di video ini guys ya. Dobolnya Jokowi dilawan Kasmujo. Ngapain harus diuji forensik ya? Dengan bukti 2 kebohongan yang terucap dari mulut Jokowi ini aja udah ketahuan ijazahnya palsu. Dasar tukang ngibul, adili Jokowi kalau memang bersalah. Tolong tegas Pak Prabowo demi keutuhan NKRI, dan tolong buang semua antek-antek Jokowi atau geng Solo di kabinet supaya Pak Prabowo fokus dalam bekerja sebagai presiden. Wah, ini mantap sekali captionnya guys ya. Yang dobol siapa nih? Yang dobol siapa nih? Woi, yang dobol siapa nih? Waras, cerdas. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Tegakkan kebenaran. Adili Jokowi kalau memang bersalah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pemimpin daerah sampai presiden punya ijazah palsu menjadi seorang pemimpin negeri Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, jangan goblok seumur hidup. Tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh Wapres kita. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya 1, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau Set Wapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022. Sudah saya periksa. Dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik. Dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game. Dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti. Namanya di akun itu .slot. Menjabrik.slot. Ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosinudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan juga berjuang bersama. Tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Nah, kalau benar apa yang dikatakan Roy Suryo ini, ya sepakat sekali guys ya. Itu adalah pejabat publik guys ya. Nggak seharusnya ya dia mengikuti game online atau judol guys ya. Waduh, ini ngeri sekali guys ya. Kalau memang benar ya dia terindikasi juga main game online atau mempromosikan dan lain sebagainya, ini ngeri sekali guys ya. Secara Gibran Wapres ini adalah pejabat negara, harus memberi contoh-contoh yang baik. Aduh, ini ngeri sekali guys ya. Ya, dan itu akan langsung oleh teman Purnawirawan akan langsung digunakan sebagai tambahan pada surat yang diajukan ke DPR dan MPR. Yang sayangnya memang hari ini DPR dan MPR masih reses semenjak tanggal 26 Mei yang lalu, dan nanti akan berakhir pada tanggal 26 Juni. Jadi kalau nanti 26 Juni
mungkin nanti akan ada gerakan juga dari para purnawirawan. Saya kira itu, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga mohon doa, mohon supportnya kepada tim yang kali ini menegakkan kejujuran melawan kezaliman. Nah, betul. Terima kasih. Wassalamualaikum. Statementnya begitu ya, akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini angkat bicara mengenai dugaan ijazah milik Pak Jokowi, Presiden ke-7 yang sampai sekarang masih menuai polemik. Ditambah lagi pengusutan kasus ini tuh juga dinilai kok lama banget gitu ya. Kenapa kok nggak selesai-selesai? Padahal sudah ada bukti dari Barreskrim yang menyatakan ijazah ini asli, sudah ada saksi-saksi yang kemudian diperiksa, tapi kenapa kok problematika perkara ini justru semakin panjang dan tidak lekas ada tersangka, kalaupun memang ada tersangka dalam polemik ini, Tribuners. Menanggapi hal tersebut, ketika dikonfirmasi begitu ya, Listio Sigit ini menegaskan bahwa sampai sekarang proses pelaporan ijazah ini sedang dikerjakan secara profesional sesuai dengan legal standing yang memang berlaku ya, Tribuners ya. Listio Sigit ini juga menyebutkan bahwa pihaknya nanti bahkan akan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini. Pihak eksternal itu nantinya yang akan membantu untuk menguji ataupun mengawasi kinerja yang kemudian sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Disampaikan juga bahwa sampai sekarang langkah-langkah komprehensif juga sedang dilakukan begitu ya, untuk kemudian menindaklanjuti problematika yang sekarang bisa terjadi. Hal ini juga kemudian menjadi salah satu langkah dari Kapolri, Tribuners, untuk menjaga kinerja dari Polri agar kemudian nantinya seluruh proses yang berlaku ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini guys ya, semoga saja di akhir-akhir jabatan si Listio Sigit ini guys ya, dia berkata jujur apa adanya. Karena kemarin dengar-dengar rumor atau bagaimana itu guys ya, Listio Sigit akan dicopot jabatannya, akan dipindahkan ke jadi duta apa gitu guys ya. Semoga saja dengan akhir detik-detik akhir Listio Sigit dengan jabatannya ini dia bisa jujur guys ya. Bisa membuka semuanya kebusukan-kebusukan junjungannya dulu Jokowi guys ya. Semoga saja ini guys ya. Jadi sepakat sekali kalau ini ijazah Jokowi ini diuji ulang ya dengan pihak-pihak eksternal. Ya tentunya harapan kita semua ya Bang Rismon juga diikutkan biar semuanya jelas. Itu pun diujinya secara transparan ya. Jadi semua publik itu bisa melihat. Itu harapan kita semua. Jokowi masih terus saja menutupi kebohongan riwayat pendidikannya tanpa rasa sungkan dan malu. Tetapi entah bagaimana, Tuhan membuka kebohongan Jokowi dengan terang benderang melalui mulut Jokowi sendiri. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Inilah detik-detik Jokowi berbohong lewat mulutnya sendiri bahwa dia melakukan KKN pada awal tahun 1985. Ya, KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. KKN di Jagaja, di Desa Kedoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Tahunnya seingat saya 85 awal. 1983. 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 Ini kurang kerjaan yang ini. 1983. Pak Jokowi event Idul Adha terlebih dahulu deh. Kalau untuk ini pesan Idul Adha untuk masyarakat seperti apa? Pengorbanan untuk siapapun yang bermanfaat, terutama itu sangat baik untuk kehidupan.
Tangannya gemetar nih ya. Pak, terkait minta tanggapan terkait kemarin keberadaan Mas Gibran sama Bu Megawati berada dalam satu lokasi dengan Pak Prabowo, seperti apa? Ya biasa saja. Bagus. Secara politis pesannya bagaimana Pak? Ya biasa saja. Bagus-bagus saja. Pak, tanggapan nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah bergerak kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar? Ya, kamu di PSI kan juga dicalonkan juga belum. Siap. Pak, kalau untuk terkait perkembangan tentang pembangunan rumah pensiun di Coromangga seperti apa? Kemarin kan ada sempat beredar. Ya, masih di dalam pengerjaan dan itu masih menjadi kewenangan dari Sekretariat Negara. Nanti kalau sudah diserahkan pada saya itu baru minta komentarnya ke saya dulu. Ya, ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes. Tapi saya kan, ya jujur nggak punya bukti, karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah, cuman kalau saya menyampaikan di publik ini, nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo, memfitnah sana-sini, saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar, karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat Scenarionya? panjang. Targetnya udah saya bilang tadi, memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis, penerusnya masih ada, masih panjang lagi, jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah, orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini, kalau bisa ini semua selesai saat ini juga, ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum, tapi ada politiknya juga di balik ini ya? Justru politik murni. Enggak, politik kepentingan bisnis di sini semua ini. Bisnis, ya. Jadi gini, apa dikatakan orang ini tadi guys ya. Jadi intinya Jokowi itu mempunyai politik dinasti guys ya. Ya bagi masyarakat Indonesia bisalah menerima untuk dinasti politik ini guys ya. Asalkan politik yang dipegang atau selama kepemimpinan itu punya rekor bagus. Benar-benar masyarakat bisa menerima. Tapi kenyataannya